Oke, alright. Kembali lagi bersama saya Fis Caribo, seorang pejuang yang menjadi pahlawan. Halo, nama saya Arta Victor Solisa. Aktivitas sehari-hari saya seorang pekerja dan hobi saya fotografi, video editor, dan seorang videografer. Bagaimana kabar, Bro? Baik. Iya, saya kalau saya lihat dari Rat Baja memang kayak ceria sekali, kayak ada salah satu kebanggaan dalam dirinya, brother. Kita harus kan ceria setiap saat. Iya, karena di balik keceriaan pasti ada kebanggaan tersendiri. Iya. Mungkin ya, ada pencapaian tersendiri dalam setiap kali aktivitas kita mungkin. Iya, oke, sambil kita minum, brother. Oke, siap. Aktivitas apa yang sedang dilakukan pada saat ini begitu? Aktivitas kerja Kerja. kerja di salah satu perusahaan. Dan, ya kerja, pulang kerja ke rumah, pulang kerja ke rumah. Oke, brother. Pada saat ini kan kita ini lebih kepada menceritakan atau berbagi perspektif begitu. Dan saya juga mengundang brother, kita bisa berbicara mengenai pengalamannya brother, bisa berbagi kepada saya dan terutama kepada teman-teman saya di luar sana begitu. Siap. Di sini juga saya mempunyai beberapa pertanyaan. Kita langsung saja pertanyaan brother. Oke, siap. Oke, yang paling pertama, apa hal yang paling bangga yang pernah brother miliki dalam diri brother saat ini gitu? Hal yang paling sangat membanggakan dan yang membuat saya bangga dalam kehidupan saya adalah keluarga. Karena keluarga itu ibaratnya kita ini susah senang kita tanggung sama-sama. Artinya ketika kita ada masalah di luar, ketika kita bahagia di luar, pulang ke keluarga pun kita diterima apa adanya. Nah, jadi keluarga itu benar-benar tempat yang paling nyaman yang pernah kita miliki. Untuk kita bisa berbagi, bisa ketawa bersama, bisa sedih bersama, ya semua di keluarga. Jadi yang paling membanggakan dalam kehidupan saya adalah keluarga. Ya, betul. Jadi ya garda terdepan itu adalah keluarga kita sendiri. Walaupun sahabat saya adalah brother, belum tentu suatu saat ketika saya ada membutuhkan sangat pepet sekali, belum tentu saya dengan brother yang jelas kembali ke keluarga itu sendiri. Ya, betul. Nah, yang kedua brother, apa pengalaman kamu yang paling berharga yang membuat diri brother berubah dan tidak bisa dilupakan sampai saat ini begitu? Yang bikin diri saya berubah. Iya, pengalaman yang bawa perubahan ya. Iya, begitulah pengalaman yang paling. Kalau pengalaman yang mengubah hidup saya ketika sorry. Ini soalnya kan kalau pengalaman yang tidak bisa dilupakan atau pengalaman yang membawa perubahan dalam hidup. Bisa jadi brother, bisa jadi pengalaman yang tidak bisa dilupakan dan membawa perubahan dalam hidupnya brother, sehingga brother sampai saat ini bisa dibilang membanggakan pencapaiannya saat ini begitu. Oke. Kalau perubahan yang sangat yang membawa perubahan ya. Ya. Ketika waktu di Ambon, saya benar-benar masuk dalam sebuah komunitas di gereja dan dalam komunitas itu benar-benar saya merasakan sebuah perubahan yang terjadi dalam kehidupan saya. Nah, jadi pijakan awalnya tuh dari sana sampai saat ini. Jadi artinya ketika saya ada di gereja itu dan benar-benar Tuhan mengubahkan hidup saya dan itu menjadi sebuah hal yang sangat membanggakan sampai saat ini. Jadi ada terjadi perubahan di sana ketika saya benar-benar sungguh-sungguh ada di gereja itu dan mengenal Tuhan di situ, seperti itu.
Jadi itu yang membuat saya sangat bangga karena di tahun 2003 itu ya benar-benar saya dipertemukan dengan gereja itu di Ambon seperti itu. Dan ya di saat pada kejadian itu mungkin kayak kita bisa lebih mengenal Tuhan dan mencari tempat lebih tempat di mana kita bisa bertumbuh, kita Ya, bisa seperti itu, ya. maksudnya mengalami perubahan lah. Oh, Yang dulunya mungkin ya semua orang kan punya masa lalu dan latar belakang yang berbeda. berbeda, betul. Nah, dan saya pun merasakan bahwa ketika saya ada di situ, saya alami sebuah perubahan. Nah, seperti itu. Sehingga pada saat ini jadi pengalaman itu tidak bisa Bisa dilupakan. dilupakan. Betul. Iya, betul, betul. Oke, yang ketiga, brother, apa yang paling kamu takuti dalam hidupnya, brother? Hal-hal yang Sebenarnya yang paling saya takuti adalah ketika ini bicara soal maksudnya secara manusiawi lah, Ya, secara manusia kayak gitu. Kita punya perasaan dan sebagainya. Ya, betul. Secara manusia yang paling saya takuti adalah kehilangan orang-orang di sekitar kita. Ya. Memang artinya dalam tanda kutip kehilangan itu bukan saja berbicara soal mungkin mati, apa dan saya mungkin sakit ataupun pergi meninggalkan kita atau apa dan sebagainya. Dan kadang itu menjadi ketakutan di dalam kehidupan saya kayak gitu. Jadi artinya ketika kita sudah dekat dengan mereka, terus tiba-tiba mereka pergi, ya itu kan ada mungkin kesedihan atau apa yang terjadi di dalam kehidupan Iya, kita. betul sih. Kematian itu kan adalah sebuah takdir gitu. Sebuah takdir dan kita tidak tahu kapan kita meninggal, betul, kapan betul. kita pergi dari dunia ini. Gitu. Sebenarnya itu hal yang bukan kita takuti begitu, Ya. bukan untuk ditakuti, tetapi kematian itu adalah sebuah peristiwa yang sudah direncanakan oleh Tuhan, Ya. yang tidak ditahu oleh manusia Manusia. kapan kita Ya. pergi begitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, brother. Ya, Jadi apa ya? Semua orang kan masing-masing memberikan sebuah pandangan terhadap orang tersebut, Ya. baik buruknya terhadap orang tersebut terserah dia mau menilai seseorang itu kayak seperti apa begitu. Nah, ada nggak, brother, asumsi terburuk yang orang lain yang terlihat pada diri brother pada saat ini begitu? Oke. Soal asumsi artinya kita tidak bisa membatasi orang lain untuk berasumsi kepada kita. Ya. Nah, dan Lebih khusus ini asumsi terburuk, brother. ya, dan ibaratnya kita ini hidup seperti kita ada dalam sebuah akuarium. Nah, setiap orang itu pasti akan melihat kita. Nah, akuarium kan tidak ada dibatasi oleh apa, pokoknya transparan. Transparan. Nah, kita kan setiap mata akan memandang kepada kita dan kita tidak bisa membatasi untuk orang tersebut untuk artinya kita tidak bisa melarang orang tersebut untuk mengasumsi sesuatu yang buruk juga terhadap kita karena kan itu berbicara di dalam pikiran mereka dan hati mereka. Kita juga tidak bisa tahu apa yang mereka asumsikan kepada kita. Nah, tapi pada umumnya kalau mungkin seperti saya dengan kondisi mungkin agak dengan kekurangan fisik, nah otomatis kadang tidak jarang juga pasti orang akan lebih berasumsi untuk hal-hal yang lebih negatif. Nah, salah satu contohnya mungkin orang ini mungkin tidak mampu bekerja atau orang ini mungkin tidak mampu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan harapan dan sesuai dengan yang pada umumnya orang lain lakukan. Nah, tetapi artinya kalau dari kita sendiri bisa melakukan hal tersebut, ya kita tunjukkan bahwa ya kita bisa. Nah, supaya kita bisa membantah mereka punya asumsi yang sebelumnya mungkin asumsi yang buruk terhadap kita. Nah, mungkin salah satu contoh, saya tidak ini bukan saya sombong atau apa, tapi kalau orang melihat saya dan kalau saya bilang bahwa saya bisa main drum, main musik drum, nah pasti orang tidak akan percaya. Karena kekurangannya di kaki. Kan kalau untuk main drum itu kan butuh ketahanan fisik, terutama itu di kaki yang harus kuat. Dengan kondisi seperti itu, ya kalau saya tidak tunjukkan berarti orang pasti ya tidak mungkin lah.
Nah, tapi kalau kalau saya tunjukkan ya baru mereka percaya bahwa oh Percaya. ternyata bisa. Jadi sebenarnya semua asumsi yang buruk itu bisa dibantahkan dengan sesuatu yang baik yang kita bisa Lakukan. Iya, Seperti itu. betul. Artinya sebenarnya orang itu tidak perlu melihat kita dari sisi luar saja begitu. Ya, betul. Lebih kepada mempelajari tentang diri kita, maksudnya mempelajari lebih dalam lagi tentang kita, mengenal kita lebih dalam lagi. Dan saya bisa membantahkan bahwa ketika orang tersebut menilai kita dengan hal-hal yang buruk, kita bisa memberikan potensi yang ada di dalam kita, di dalam diri kita, supaya asumsi-asumsi tersebut bisa dibantahkan begitu. Ya. Dan bukan pada saat ini saja saya mengenal brother, memang saya tahu bahwa brother ini dia punya potensinya sangat luar biasa begitu. Bahkan orang-orang di luar sana saja yang notabene-nya sempurna fisiknya, belum tentu apa yang ada di dalam brother di mereka juga ada, kan belum tentu begitu. Jadi artinya apapun yang disampaikan oleh mereka terhadap kita, it's okay, kita terima saja begitu. Itu sebagai motivasi dari dalam diri kita, supaya mereka juga tahu dengan potensi kita pada saat ini. Ketika kita lakukan apa yang menjadi cemoohannya mereka, mereka bisa bangga melihat kita seperti, oh ternyata dia seperti itu. Ya, sangat terinspirasi sekali brother. Oke, selanjutnya, seandainya waktu berputar kembali, apa yang harus brother sampaikan kepada masa lalunya brother begitu? Iya, tapi sayangnya waktu tidak bisa diputar kembali berarti. Tetapi dia bisa putar ke kanan, tidak bisa putar ke kiri. Ke kiri terus nanti. Iya. Tentunya setiap orang pasti menginginkan, dan kalau ditanya 1000 orang ya 1000 orang punya jawaban yang sama bahwa mereka mau memutar kembali waktu. Nah, Iya, betul. jadi artinya sekalipun waktu tidak bisa diputar kembali, tapi kalau kita mau flashback lagi, ya kalau saya ya pengen membahagiakan orang tua saya. Kalau seandainya waktu masih bisa diputar kembali, terutama mama saya yang mungkin hari ini sudah meninggal, tapi ya karena ya memang waktu tidak bisa diputar. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita membahagiakan, mulai dari sekarang kita bahagiakan orang-orang yang ada di sekeliling kita, khususnya juga mungkin orang tua yang masih ada, ataupun keluarga kita, ataupun saudara kita, ataupun ya orang-orang terdekat kita. Kita berusaha untuk membahagiakan mereka, seperti itu. Jadi ya perlulah, maksudnya walaupun kita bersikeras kita harus kembali ke masa lalu begitu, tetapi apa mau dibilang, kita sudah melaju ke depan begitu. Ibaratnya dalam permainan catur, salah satu bidak pion dia tetap berjalan ke depan gitu. Apapun tantangannya di depan dia tetap hadapi. Tetapi ketika dia sudah sampai di puncak, dia akan menjadi orang yang sangat ditakutkan di dalamnya begitu. Maksudnya ya kita sebagai manusia tidak usahlah kita berpikir untuk kembali ke masa lalu. Jadikanlah kita seperti pion, dan suatu saat kita akan menjadi warrior to be heroes. Ya betul ya brother. Oke, brother, mungkin ada yang perlu disampaikan untuk masa lalunya brother gitu, dan sampaikan juga atas masa depannya brother. Oke, jangan pernah kita hidup dengan masa lalu, dan jangan pernah kita melihat kepada masa lalu. Boleh belajar dari masa lalu, tapi jangan hidup dengan masa lalu. Hiduplah dengan masa depan, kejarlah masa depan, karena di masa depan ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin, luar biasa. Oke brother. Oke, itu saja video kali ini. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih banyak brother. Oke.